Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Hari ini 24 Maret 2023, saya Romo Albertus Joni SCY mengundangmu untuk masuk mereguk kesegaran sabda Tuhan yang menghidupkan. Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 7 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 10 dan ayat 25 sampai 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mau mereka bunuh?" Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Sementara bila mana Kristus datang, tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar dan tidak kamu kenal. Aku mengenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, sekali lagi salam Fresh Juice. Saya seringkali berjumpa dengan orang-orang baru ketika berkunjung ke sebuah tempat atau ketika duduk di tempat umum. Biasanya saya akan berusaha menyapa dan memulai pembicaraan. Selalu menjadi tantangan untuk meyakinkan orang bahwa saya sungguh-sungguh pastor. Karena mungkin wajah saya lebih layak kelihatan seperti seorang sales asuransi daripada seorang imam dalam gereja Katolik. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada kalanya kalau saya duduk di tempat umum dan mulai berbicara dengan orang-orang, saya akan mengatakan bahwa, "Oh ya, saya seorang pemilik perusahaan. Dan perusahaan ini adalah perusahaan multinasional tersebar di pelbagai negara. Dan perusahaan ini bergerak di bidang pendidikan, rumah sakit. Kita punya institusi-institusi pendidikan hebat di seluruh dunia. Juga kita punya rumah sakit terbaik yang sangat terkenal di seluruh dunia. Belum lagi kita juga memiliki karya karitatif yang luar biasa. Dan orang yang akan mendengarkan, terutama nona-nona yang masih belum mengenal saya, mungkin matanya akan berbinar, wow, saya sedang bicara dengan seorang pengusaha hebat. Lalu dia akan bertanya, perusahaannya apa namanya? Lalu akan saya beritahu dengan senyum lebar, muka tidak berdosa, nama perusahaannya Gereja Katolik Roma. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Itu kata pepatah. Tetapi kita juga menemukan bahwa dalam Injil hari ini, bahkan orang-orang yang mengenal Yesus pun tidak sayang padanya. Jadi belum tentu jaminan kalau sudah kenal pasti sayang. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, orang-orang sejaman Yesus bergulat untuk mengerti identitas Dia. Dia tahu keluarganya, dia tahu bapak ibunya, bahkan dikatakan dalam bagian Injil yang lain, mereka tahu saudara-saudarinya. Bukankah dia ini dari Nazaret? Dia tahu bahwa Yesus itu seseorang dengan latar belakang biasa-biasa saja, dan itu sebabnya mereka tidak percaya dan mereka tidak bisa mengenali identitas Yesus yang lebih dalam, bahwa Dia adalah Mesias,
bahwa dia anak Allah. Jadi identitas dan latar belakang Yesus yang mereka kenal itu menutup mata mereka terhadap semua mujizat yang Yesus sudah buat. Apalagi Injil hari ini ada di bab 7 bab Yesus sudah berbuat aneka mujizat, tapi mereka menolak untuk percaya. Karena apa? Karena mereka merasa kenal dengan Yesus. Hati-hati, bias yang sama juga kita bisa alami, teman-teman. Anda yang mengaku diri sebagai umat Kristiani, kadang-kadang dengan begitu bangga bersuara lantang, saya sudah diselamatkan, I am saved, I know Jesus really well. Saya tahu dan saya kenal Yesus, Yesus penyelamat. Tapi, apakah Anda sungguh beriman padanya? Kalau Anda sekedar tahu bahwa Yesus itu penyelamat, Anda mungkin tidak ada bedanya dengan beberapa roh jahat dalam kitab suci yang mengatakan, aku tahu siapa engkau, engkau yang kudus dari Allah. Jangan-jangan kita tidak ada bedanya dengan makhluk bertanduk itu. Kalau kita hanya sekedar kenal dan tahu, tidak ada bedanya kita dengan iblis yang juga kenal identitas Yesus. Maka dalam catatan yang lebih serius, mari kita renungkan pertanyaan ini. Apakah saya sungguh beriman padanya? Apakah pengenalanku akan Yesus membuahkan relasi yang intim? Apakah aku bisa mengandalkan Dia dalam setiap perkara hidupku? Apakah dalam momen-momen ketidakpastian, aku tetap bisa berdiri tegak dan mengatakan, ya, Yesus penyelamatku, ya, dalam Dia ada sukacita, dalam Dia kegelapan sirna, dalam Dia keselamatanku ada dan terjadi. Tidak mudah, tidak mudah. Tidak mudah. Jangan-jangan kita hanya mengenal, namun belum mengimani. Tantangan ini juga jadi tantanganku tiap hari. Jangan pikir bahwa kami para imam, para religius itu tidak bergulat dengan itu. Tiap saat saya berdoa, setiap kali menyambut komuni, Tuhan, tambahlah imanku. Tuhan, bantulah aku yang kurang percaya ini. Ada kalanya dalam hidup teman-teman, hidup kita menjadi terombang-ambing oleh badai kehidupan yang begitu ganas. Entah itu namanya sakit penyakit tak tersembuhkan, entah itu namanya rasa kecewa dan patah hati yang berkepanjangan, entah itu namanya tantangan finansial yang tidak habis mendera hidup kita, entah itu namanya relasi-relasi yang tidak sehat, entah itu namanya ketergantungan dengan obat-obat terlarang, entah itu namanya ikatan-ikatan dengan kuasa kegelapan. Kadang-kadang begitu kita berhadapan dengan badai kehidupan, you tidak punya kuasa seolah-olah untuk menavigasi kehidupan ke tempat yang lebih baik. Justru dalam momen-momen itulah kita ditantang untuk bertanya, apakah aku sungguh percaya atau aku hanya kenal Yesus Kristus? Iman dalam banyak hal berarti berserah, berarti menyerahkan, berarti total berserah pada apa yang menjadi jalan dan kehendak Tuhan. Tapi ini tidak semudah kata-kata yang keluar dari mulut saya, bukan? Ini benar-benar keputusan fundamental dalam hidup manusia. Ya Tuhan, aku menyerahkan segalanya padamu. Maka teman-teman, saya harap kita punya waktu ya untuk hari ini duduk diam dan bertanya dalam-dalam, sejauh apa kualitas relasiku dengan Yesus Kristus? Apakah aku sungguh mengenal dan lalu menyerahkan segala jalan hidupku padanya, atau
Atau aku masih sok kuat, sok hebat, sok gagah, seolah-olah aku yang menentukan segalanya dalam hidupku. Oh temanku, ini hanya akan membuat aku dan engkau menjadi pribadi yang depresi. Seolah-olah masa depan ada di genggaman tanganku, ada di sebuah kalkulasi perhitunganku, ada di semua urutan depositoku. Tapi hari ini aku undang engkau untuk bertanya, sekuat apa sih kita? Sehebat apa sih pikiranku? Sematang apa sih rencanaku kalau aku tidak menyerahkan semua pada akhirnya kepada Dia? Dan inilah intisari iman Kristiani. Iman Kristiani bukanlah iman yang mengajarkan bahwa aku yang menentukan hidupku, tapi kita percaya pada satu entitas ilahi yang kita beri nama Bapa Maharahim, yang mengenal kita secara pribadi, yang mengutus anaknya karena Dia begitu sayang pada kita, dan Dia nyatakan dalam darah dan daging bahwa Dia mengasihi kita. Bahkan darah dan daging itu dirayakan di atas Kalvari, di atas kayu salib. Sereal ini, senyata inilah Allah mengasihimu, mengasihiku. Senyata inilah Allah ingin dikenal dalam pribadi Yesus Kristus, manusia tersalib itu. Dan bahkan tidak cukup di sana, cinta Bapa dan Putra melahirkan Roh Kudus yang sudah ada sejak awal mula dunia. Dan misteri-misteri yang begitu indah inilah teman-teman yang kita rayakan dalam iman Kristiani. Kalau kita punya Allah yang begitu sayang pada kita sehingga misterinya bahkan tidak dapat kita cerap dengan akal budi yang cuman berapa sih otak kita? 800 gram? 1,2 kilogram? Otak kita kecil sekali ya untuk bisa menangkap kasih Allah. Well, my fat belly is way heavier itu. Lemak di perut saya mungkin lebih berat daripada isi otak saya. Tapi coba Anda renungkan ini. Betapa Allah mewahyukan cintanya yang tidak terbatas itu dalam diri Yesus Kristus. Dia rindu untuk mengenal kita. Dia rindu, Dia buka hatinya supaya kita mampu mengenal Dia. Tapi rupanya undangannya tidak cukup ya. Bukan hanya mengenal, supaya kita percaya bahwa kita tidak sendirian pada saat kita menghadapi badai dan gelombang kehidupan. So, by the end, sekali lagi, ambil waktumu, carilah pojok di mana kau bisa sendiri bertanya dengan hatimu. Halo hatiku, apakah aku sudah sungguh mengenal dan beriman kepada Yesus Kristus, penyelamatku? Saya Romo Albertus Joni SC mendoakan Anda, apapun situasi hidupmu, apapun salib yang sedang kau panggul hari ini, kesepianmu, kegundahanmu, apapun yang kau alami dalam hidupmu saat ini, engkau diberkati dengan satu pernyataan luar biasa dari kitab suci bahwa Tuhan sayang padamu. Engkau akan baik-baik saja dengan berkat Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Jangan lupa itu ya. Ciao.